Yang pertama, produk bersama atau joint produk. Produk gabungan diproduksi secara bersamaan melalui proses serentatan proses umum, di mana setiap produk yang dihasilkan memiliki lebih dari nilai nominal dalam bentuk sesuai hasil pemrosesan tersebut. Produksi bersifat simultan karena proses produksi menghasilkan seluruh produk tanpa dapat dihindari. Peningkatan dalam salah satu output produk tidak dapat dihindari, akan menyebabkan peningkatan kuantitas dari produk atau produk-produk lain. Demikian pula sebaliknya, walaupun tidak harus dalam proses yang sama, titik pisah batas atau split off point didefinisikan sebagai titik di mana produk-produk tersebut dapat dipisahkan sebagai unit-unit individual. Yang kedua, produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan digunakan untuk satu atau beberapa produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara bebarengan dengan produk yang mempunyai nilai yang lebih besar. Yang ketiga, karakteristik produk utama dan produk sampingan. Produk bersama 1. Merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. 2. Nilai penjualan relatif besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk utama. 3. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. 4. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 5. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Sedangkan produk sampingan yang pertama dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk-produk ini. 2. Nilai penjualan relatif kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. 3. Dihasilkan dalam jumlah unit yang lebih sedikit. 4. Kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 5. Produk ini tidak akan dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk utama. Yang keempat, biaya bersama. Biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan dua produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang sama yang dilakukan secara simultan sampai dengan waktu atau titik pisah. Yang kelima, gambar 6.1, proses bersama dan biaya bersama. Bahan baku ayam potong. Proses bersama terdapat titik pisah atau split off point yang dipisah menjadi 3 bagian. Yang pertama, daging ayam dada, daging ayam paha atas, dan jeroan. Selanjutnya, yang keenam, terdapat 3 metode alokasi produk bersama. Yang pertama, metode nilai pasar. Yang kedua, metode unit fisik. Yang ketiga, metode biaya rata-rata tertimbang. Yang ketujuh, metode nilai pasar. Metode ini merupakan metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga pasar dari produk merupakan manifestasi dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Jadi, jika harga suatu produk lebih mahal dari harga produk lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tersebut lebih besar. Namun menurut teori ekonomi, harga dalam ekonomi dengan pasar kompetitif ditemukan berdasarkan kelangkaan dari barang yang diminta oleh pelanggan, bukan berdasarkan harga relatif untuk memproduksi barang tersebut. Metode nilai pasar. Yang pertama, nilai jual pasar pada waktu titik pisah diketahui. Metode ini digunakan ketika setelah split off point tidak ada proses produksi lanjutan dan harga jual sudah diketahui. Saat itu biaya bersama joint cost dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya terhadap nilai keseluruhan produk bersama. Yang kedua, metode nilai jual hipotesis, yaitu
Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada saat titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual tidak dapat diketahui sebelum dijual atau setelah titik pisah. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis, yaitu nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lanjutan setelah pemisahan, dengan rumus nilai pasar barang jadi dikurangi tambahan biaya pengelolaan lebih lanjut. Nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pisah. Yang pertama, alokasi berdasarkan nilai pasar relatif dari masing-masing produk. Yang kedua, persentase margin laba bruto yang sama untuk semua produk. Contoh 6.1, PT Berjaya Raya memproduksi 3 produk utama yang melalui proses secara bersama, yakni produk A, B, C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut yaitu 960 juta. Berikut adalah data produksi dan nilai pasar dari ketiga produk tersebut pada titik pisah. Dan alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar bila mana harga jual diketahui saat titik pisah. Produknya totalnya 240.000, nilai jual harga per unitnya 30.000, 36.000, dan 26.000. Total nilai pasarnya senilai 72 juta. Nilai pasar relatifnya 100%, alokasi biaya bersamanya 960 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pisah. Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada saat titik terpisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual tidak dapat diketahui sebelum dijual atau setelah titik pisah. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis. Dengan rumus nilai hipotesis yaitu nilai pasar barang jadi dikurangi tambahan biaya pengolahan lebih lanjut. Contoh 6.2, alokasi biaya bersama dengan metode nilai pasar yang tidak diketahui pada titik pisah atau metode nilai realisasi bersih. Cara menghitungnya, cara mencarinya yaitu terdapat produk ABC. Produksi per unitnya A60, B90, C90 dengan total Rp240.000. Nilai pasar barang jadi per unitnya 60.000 yang A, 48.000 yang B, 42.000 yang C. Total nilai pasarnya, cara mencarinya yaitu total nilai pasar adalah produksi atau unit dikalikan dengan nilai pasar barang dengan total 3,600 juta. Biaya pengelolaan lanjutan setelah titik pisahnya 150 juta. Nilai pasar hipotesisnya, cara mencarinya yaitu total nilai pasar dikurangi dengan biaya pengelolaan lanjutan dengan total 3,450 juta. Nilai pasar hipotesisnya relatif yang A 30,66%. Jadi alokasi biaya bersamanya 294,336 juta. Jadi total nilai pasar barangnya 11,700 juta. Biaya pengelolaan totalnya 450 juta. Nilai pasar hipotesisnya 11,250 juta, nilai pasar hipotesisnya 100%, dan alokasi biaya bersamanya 960 juta rupiah. Keputusan untuk menjual pada titik pisah atau memproses lebih lanjut. Harga jual setelah proses lebih lanjut. Dalam pengelolaan produk gabungan atau joint produk ini seringkali perusahaan itu berhadapan dengan keputusan apakah akan memproses produk tersebut lebih lanjut atau dijual pada titik terpisah. Nah, titik terpisah ini adalah titik di mana produk tersebut akan diidentifikasikan kemana-mana atau ke masing-masing kinerja yang diinginkan. Pengelolaan produk yang dilakukan secara bersama ini akan mengeluarkan biaya secara bersama juga.
Biaya bersama itu adalah biaya yang digunakan secara bersama untuk memprospek produk sesuai dengan kriteria yang diinginkan seorang perusahaan. Pada saat produk diolah menjadi produk lain, maka diperlukan lagi biaya tambahan yang disebut dengan biaya proses lanjutan. Ketiga produk tersebut lebih menguntungkan jika diproses lebih lanjut secara terpisah setelah titik pisah sebelum dijual daripada langsung menjual saat titik pisah. Yang selanjutnya contoh 6.3. Produksi unitnya A60, B90, C90. Harga jual per unit barang jadinya A60, B48, C42. Biaya pengelolaan lebih lanjutnya yang A 150 juta, yang B 180 juta, yang C 60 juta. Dengan harga penawaran produk A yaitu 56.000, B 42.000, C 40.000. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung selisih harga jual produk setelah diproses lebih lanjut dengan harga jual produk pada saat titik pisah seperti tabel berikut. Produk A, harga jual setelah proses lebih lanjutnya 60.000, yang B 48.000, yang C 42.000. Harga penawaran atau harga jual saat titik pisahnya, produk A 56.000, produk B 42.000, produk C yaitu 40.000. Selisihnya, caranya menghitung yaitu tabel D sama dengan B dikurangin C. Jadi 60.000 dikurangin 56.000. Jadi selisihnya 4.000. Produk yang A, produk yang B selisihnya 6.000 dan C 2.000. Langkah kedua adalah membandingkan selisih harga jual tersebut dengan biaya pengolahan atau proses lebih lanjut per unit dari setiap produk. Jika selisih harga jual lebih besar dari biaya pengolahan lebih lanjut per unit perusahaan, maka akan menolak penawaran. Jika selisih harga jual lebih kecil dari biaya proses lebih lanjut, maka produk sebaiknya dijual saat titik pisah. Contoh, pada produk A dengan selisih harga jual proses lebih lanjut dan harga jual saat titik pisah sebesar 4.000 dengan biaya proses lebih lanjut per unit 2.500. Diketahui selisihnya yaitu 1.500, maka keputusannya diproses lebih lanjut. Jika produk tersebut lebih menguntungkan jika diproses lebih lanjut secara terpisah setelah titik pisah sebelum dijual daripada langsung menjualnya saat titik pisah. Metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata. Metode biaya rata-rata per unit berusaha untuk mengalokasikan biaya gabungan ke produk gabungan sedemikian rupa sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam jumlah yang sama, yang disebut dengan biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata per unit diperoleh dengan cara membagi total biaya gabungan dengan total jumlah unit yang diproduksi. Contoh 6.4. Mengalokasikan biaya bersama dengan metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata. Soal, PT Berjaya Raya memproduksi 3 produk utama yang melalui proses secara bersama, yakni produk A, produk B, dan produk C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah Rp960 juta. Berikut ini adalah data produksi dari ketiga produk utama yang dihasilkan PT Berjaya Raya. Produk A, 60.000 unit produksi, produk B 90.000 unit produksi, produk C 90.000 unit produksi. Untuk menghitung alokasi biaya bersama dengan metode unit fisik, maka produk A produksinya 60.000 unit dengan unit fisik relatif sebesar 25%, maka alokasi biaya bersamanya 240 juta rupiah. Produk B diketahui 90.000 unit produksi dengan unit fisik relatif 37,50%, maka alokasi biaya bersama sebesar 360 juta.
produk C dengan 90.000 unit produksi dengan unit fisik relatif 37,50%, maka alokasi biaya bersama sebesar Rp360 juta. Total dari produksi yaitu Rp240.000, unit fisik relatif 100%, dan total alokasi biaya bersama sebesar Rp960 juta. Metode unit fisik atau metode biaya per unit rata-rata yaitu alokasi biaya bersama ke produk sama dengan jumlah unit sebuah produk dibagi jumlah unit seluruh produk dikali biaya bersama. Dan metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Dalam beberapa kasus, metode biaya rata-rata per unit tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas masalah alokasi biaya gabungan. Karena itu, unit-unit individual dari berbagai produk gabungan berbeda secara signifikan. Dalam kasus semacam itu, faktor pembobotan yang ditentukan sebelumnya dapat diberikan ke setiap unit. Faktor pembobotan didasarkan pada atribut-atribut seperti ukuran unit, tingkat kesulitannya, waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit tersebut, perbedaan dalam jenis tenaga kerja yang digunakan, dan jumlah bahan baku yang digunakan. Barang jadi dari semua jenis dikalikan dengan faktor pembobotan guna menghitung dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Contoh soal 6.5, mengalokasikan biaya bersama dengan metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Kelanjutan dari PT Berjaya Raya, yaitu memproduksi 3 produk utama yang melalui proses secara bersamaan, yakni produk A, produk B, dan produk C. Jumlah biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut adalah Rp960 juta. Berikut ini adalah data produksi dari ketiga produk utama yang dihasilkan PT Berjaya Raya. Produk A 60.000 unit produksi dengan bobot 3, produk B 90.000 unit produksi dengan bobot 4, produk C 90.000 unit produksi dengan bobot 6. Berikut menghitung alokasi biaya bersama dengan metode biaya per unit rata-rata tertimbang. Produk A dengan 60.000 unit produksi dikali dengan 3 sama dengan 180.000. Maka alokasi biaya bersama sebesar 160 juta. Produk B dengan produksi 90.000 dikali bobot 4, maka jumlah unit tertimbang 360.000, maka alokasi biaya bersama yaitu 320 juta. Produk C 90.000 unit produksi dikali dengan 6, maka jumlah unit tertimbang 540.000, di alokasi biaya bersama 480.000, maka total alokasi biaya bersama sebesar 960 juta rupiah. Dan akuntansi produksi sampingan. 2 kelompok perhitungan dan perlakuan biaya bersama ke produk sampingan. Kelompok 1, produk sampingan sebagai bagian yang tidak penting. Tidak ada biaya bersama yang dialokasikan. Pendapatan menambah pendapatan produk utama atau mengurangi biaya produk bersama. Sedangkan pada kelompok 2, biaya bersama dialokasikan ke produk sampingan. Kelompok 1, pendapatan dari penjualan produk sampingan disajikan dalam laporan 1. Tambahan pada pendapatan, 2. Pendapatan lain-lain, 3. Pengurangan terhadap beban pokok penjualan dari produk utama, 4. Pengurangan terhadap jumlah biaya produksi dari produk utama. Yang selanjutnya yaitu akuntansi produk sampingan. Dapat diilustrasikan sebagai berikut.
persediaan awal produk utama yaitu 2000 unit, lalu dikalikan Rp5.000, jumlahnya 10 juta rupiah. Lalu jumlah biaya produksi produk utama 12.000 unit dikali 5.000, 60 juta rupiah. Penjualan produk utama 11.000 unit dikali 6.000 sama dengan 66 juta rupiah. Penjualan produk sampingan yaitu 6 juta. Beban pemasaran dan administrasinya 7.200.000 rupiah. Untuk persediaan akhir produk utama yaitu 3.000 unit dikali 5.000 yaitu 15 juta rupiah. Dari data di atas kita akan membuat laporan yang isinya menambah penjualan dan pendapatan lain-lain. Di pendapatan terdapat penjualan produk utama, penjualan produk sampingan, dan hasilnya yaitu jumlah pendapatan. Di bagian menambah penjualan produk utamanya senilai 66 juta dan bagian pendapatan lain-lain juga sama 66 juta rupiah. Untuk penjualan produk sampingan di bagian menambah penjualan senilai 6 juta dan pendapatan lain tidak ada karena penjualan produk sampingan hanya masuk di menambah penjualan. Untuk mencari jumlah pendapatan yaitu penjualan produk utama ditambah penjualan produk sampingan yaitu 70 di bagian menambah penjualan yaitu 72 juta rupiah dan pendapatan lain-lain masih sama yaitu 66 juta rupiah. Lalu selanjutnya beban pokok penjualan terdapat persediaan awal, biaya produksi, biaya dari barang tersedia untuk dijual, persediaan akhir dan hasilnya beban pokok penjualan. Untuk mencari biaya dari barang tersedia untuk dijual, rumusnya yaitu persediaan awal ditambah biaya produksi. Di bagian menambah penjualan yaitu 10 juta ditambah 60 juta, hasilnya 70 juta rupiah. Begitu juga dengan pendapatan lain-lain yaitu sama hasilnya biaya dari barang tersedia untuk dijual yaitu 70 juta rupiah. Lalu untuk mencari beban pokok penjualan, rumusnya biaya dari barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Persediaan akhir bagian menambah penjualan dan pendapat lain-lain sama yaitu 15 juta rupiah. Jadi 70 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah. Hasilnya yaitu 55 juta rupiah. Sama dengan pendapatan lain-lain juga 55 juta rupiah. Lalu selanjutnya mencari laba bruto. Laba bruto ini mencarinya dengan rumus jumlah pendapatan dikurangi beban pokok penjualan. Di bagian menambah penjualan, jumlah pendapatannya yaitu 72 juta rupiah dikurangi 55 juta rupiah yaitu hasilnya 17 juta rupiah. Sedangkan di bagian pendapatan lain-lain 66 juta rupiah dikurangi 55 juta rupiah, hasilnya 11 juta rupiah. Lalu untuk mencari laba operasi, rumusnya yaitu laba bruto dikurangi beban pemasaran dan administrasi. Laba bruto di bagian menambah penjualan kan 17 juta rupiah, lalu dikurangi beban pemasaran dan administrasi senilai 7.200.000, hasilnya 9.800.000 rupiah. Lalu di bagian pendapatan lain-lain, laba brutonya 11 juta rupiah dikurangi beban pemasaran dan administrasi senilai 7.200.000 rupiah, hasilnya 3.800.000 rupiah. Lalu pendapatan lain-lain terdapat penjualan produk sampingan dan laba sebelum pajak penghasilan. Di bagian menambah penjualan,
penjualan produk sampingan itu masuknya ke pendapatan lain-lain. Lalu untuk mencari laba sebelum pajak penghasilan itu masih sama di atasnya, yaitu di bagian menambah penjualan yaitu Rp9.800.000. Sedangkan di pendapatan lain-lain untuk mencari laba sebelum pajak penghasilan itu laba operasi ditambah penjualan produk sampingan yaitu Rp3.800.000 ditambah 6 juta yaitu Rp9.800.000. Yang selanjutnya mencari pengurang beban pokok penjualan produk utama, yaitu pendapatan terdapat penjualan produk utama senilai Rp66 juta. Beban pokok penjualan terdapat persediaan awal senilai Rp10 juta, biaya produksi Rp60 juta, biaya dari barang tersedia untuk dijual itu ya rumusnya persediaan awal Rp10 juta, ditambah biaya produksi senilai Rp60 juta, hasilnya Rp70 juta. Lalu ada persediaan akhir dengan nilai Rp15 juta. Lalu beban pokok penjualan belum diketahui. Untuk mencarinya, biaya dari barang tersedia untuk dijual senilai Rp70 juta dikurangi persediaan akhir yaitu Rp15 juta. Hasilnya Rp55 juta. Lalu terdapat pendapatan dari penjualan produk sampingan senilai 6 juta. Beban pokok penjualan neto belum diketahui. Untuk mencarinya itu beban pokok penjualan senilai Rp55 juta dikurangi pendapatan dari penjualan produk sampingan yaitu Rp6 juta, hasilnya Rp49 juta. Lalu ada laba bruto. Laba bruto ini mencarinya yaitu penjualan produk utama dikurangi beban pokok penjualan neto yaitu Rp66 juta dikurangi Rp49 juta, hasilnya Rp17 juta. Lalu ada beban pemasaran dan administrasi senilai Rp7.200.000. Lalu laba sebelum pajak penghasilan ini mencarinya laba bruto dikurangi beban pemasaran dan administrasi, hasilnya Rp9.800.000. Yang selanjutnya yaitu pengurang biaya produksi. Di pendapatan masih sama, terdapat penjualan produk utama senilai Rp66 juta. Lalu di beban pokok penjualan terdapat persediaan awal senilai Rp9 juta, biaya produksi Rp60 juta, penjualan produk sampingan Rp6 juta, biaya produksi neto yaitu rumusnya biaya produksi dikurangi penjualan produk sampingan yaitu Rp60 juta dikurangi 6 juta, hasilnya Rp54 juta. Lalu ada biaya dari barang tersedia untuk dijual belum diketahui. Untuk mencarinya, persediaan awal ditambah biaya produksi neto yaitu Rp9 juta ditambah Rp54 juta, hasilnya Rp63 juta. Lalu ada persediaan akhir senilai Rp13.500.000. Lalu beban pokok penjualan belum diketahui. Untuk mengetahui rumusnya, biaya dari barang tersedia untuk dijual senilai Rp63 juta dikurangi persediaan akhir yaitu Rp13.500.000, hasilnya Rp49.500.000. Lalu ada laba bruto. Laba bruto untuk mencari laba brutonya yaitu penjualan produk utama senilai Rp66 juta dikurangi
Beban pokok penjualan Rp49.500.000, hasilnya Rp16.500.000. Lalu ada beban pemasaran dan administrasi senilai Rp7.200.000. Ada laba sebelum pajak penghasilan. Untuk mencarinya yaitu laba bruto dikurangi beban pemasaran dan administrasi senilai Rp16.500.000 dikurangi Rp7.200.000, hasilnya Rp9.300.000. Untuk materi selanjutnya yaitu biaya bersama dialokasikan ke produk sampingan. Metode 1, metode nilai ganti atau the replacement cost method. Menentukan bahwa biaya produksi utama dikreditkan sebesar nilai produk samping. Metode yang kedua, metode nilai pasar atau the market value or reversal cost method. Si produk sampingan. Untuk ilustrasi metode nilai pasar sebagai berikut, yaitu biaya produksi sebelum titik pisah senilai Rp62.000.000, biaya produksi taksiran setelah titik pisah untuk produk sampingan senilai Rp500.000, biaya produksi yang sesungguhnya setelah titik pisah untuk produksi sampingan senilai Rp525.000, nilai pasar produk sampingan senilai Rp2.500.000, laba bruto produk sampingan senilai 25%, beban pemasaran dan administrasi produk sampingan 4% dari penjualan produk sampingan yaitu 100.000, jumlah unit yang diproduksi untuk produk utama yaitu 20.000 unit, jumlah unit yang diproduksi untuk produk sampingan yaitu 3.000 unit. Selanjutnya, pertama, mencari laba produk sampingan sebelum biaya produksi taksiran setelah titik pisah dengan formula berikut. Rumusnya, laba produk sampingan sebelum biaya produksi taksiran produk sampingan setelah titik pisah sama dengan nilai pasar produk sampingan dikurangi laba bruto produksi sampingan dikurangi beban pemasaran dan administrasi produk sampingan dengan nilai Rp2.500.000 dikurangi Rp625.000 dikurangi Rp100.000, hasilnya Rp1.775.000. Lalu yang kedua, mengurangi laba produk sampingan sebelum biaya produksi taksiran produk sampingan setelah titik pisah dengan biaya produksi taksiran produk sampingan setelah titik pisah, yaitu laba produk sampingan sebelum biaya produksi setelah titik pisah senilai Rp1.775.000 dikurangi biaya produksi taksiran setelah titik pisah yaitu Rp500.000, hasilnya yaitu nilai produk sampingan yang dikreditkan ke produk utama senilai Rp1.275.000. Untuk selanjutnya kita akan menghitung produk utama dan produk sampingan. Ada biaya produksi sebelum titik pisah di produk utama senilai Rp62.000.000, di produk sampingan tidak ada. Lalu ada nilai pasar produk sampingan, di produk utama tidak ada, di produk sampingan senilai Rp2.500.000. Lalu ada laba bruto produk sampingan. Untuk mencarinya 25% dikali Rp2.500.000. Di produk utama tidak ada, di produk sampingan senilai Rp625.000. Lalu ada beban pemasaran dan administrasi produk sampingan. Untuk mencarinya 4% dikali Rp2.500.000. Di produk utama tidak ada, di produk sampingan senilai Rp100.000. Lalu
ditambahkan, yaitu 625.000 ditambah 100.000, hasilnya 725.000. Lalu nilai pasar produk sampingan senilai 2.500.000 tadi dikurangi dengan di jumlah tadi, yaitu 725.000. Hasilnya 1.775.000. Lalu ada biaya produksi taksiran produk sampingan setelah titik pisah. Di produk utama tidak ada, di produk sampingan senilai Rp500.000. Lalu ada nilai produk sampingan yang dikreditkan ke produk utama. Di produk utama senilai Rp1.275.000. Lalu di produk sampingan itu penghitungannya 1.775.000 tadi dikurangi biaya produksi taksiran produk sampingan setelah titik pisah, yaitu 1.275.000. Lalu selanjutnya ada jumlah harga pokok produk utama. Di produk utama senilai 60.725.000, di produk sampingan itu tidak ada. Lalu ada biaya produksi yang sesungguhnya setelah titik pisah untuk produk sampingan. Di produk utama tidak ada, di produk sampingan itu senilai 525.000. Lalu jumlah harga pokok produk sampingan itu di produk utama tidak ada, di produk sampingan itu 100. Nilai produk sampingan yang dikreditkan ke produk utama ditambahkan atau dijumlah dengan biaya produksi yang sesungguhnya setelah titik pisah untuk produksi sampingan, yaitu 1.275.000 ditambah 525.000, hasilnya Rp1.800.000. Lalu ada jumlah unit produksi. Di produk utama ada 20.000, di produk sampingan ada 3.000. Lalu ada harga pokok per unit. Untuk mencarinya itu jumlah harga pokok produk utama dibagi 20.000, yaitu hasilnya 3.036,25. Lalu di produk sampingan juga sama, beda maksudnya penghitungannya. Jumlah harga pokok produk sampingan dibagi jumlah unit produksi, yaitu Rp1.800.000 dibagi 3.000, hasilnya 600.